Qala al-muallif rahimahullah nafa'anallahu bi'ulumihi naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajmain. Kalam ya, bab kalam. Ya, bab kalam. Pada kitab ini halaman 38 ya. Yang kitabnya sama. Halaman 38 ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-kalamu huwal labdul murakkabul mufidu bil wad'i. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab Jurumiyah yaitu Syekh As-Sanhaji atau sebagian menyebutnya As-Sinhaji rahimahullahu ta'ala, kalam adalah al-kalamu huwal labdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan sengaja dan berbahasa Arab. Itu terjemahan daripada kalam ya di sini. Jadi kata musannif, yang dinamakan kalam itu adalah susunan kata yang memberikan manfaat dan diucapkan dengan sadar. Nah, itu namanya kalam. Adapun al-kalamu indal aqyasi huwa al-labdul murakkabu minal maqali wal hal. Yakni kalam menurut para cendekia adalah lafaz yang tersusun dari ucapan dan sikap perilaku. Bisa dipahami, kalam menurut para ahli bahasa adalah susunan kata yang berasal dari ucapan lisan dan perbuatan nyata. Nah, pengucapnya atau pengujarnya adalah orang yang menyadari posisinya. Ulangi, orang yang menyadari posisinya, menunjukkan pada jalan Allah dengan ucapannya, bermanfaat bagi hati pendengarnya, dapat berupa pengetahuan, cahaya maupun rahasia-rahasia. Ini kalam atau ilmu nahu dalam uraian nahu tasawuf. Jadi al-kalamu indal aqyasi huwa labdul murakkabu bil maqali wal hal bi ayyakunal mutakallimu bihi mimman yanhaddu haluhu wa yadullu 'ala Allahi maqaluhu al mufidu fi qulubil mustami'in. Diulangi, yakni kalam menurut para cendekia adalah lafaz yang tersusun dari ucapan dan sikap perilaku dengan keadaan si pengucap yang ngomong. Dengan sebab kalam tersebut ia tergolong orang yang bisa bangkit sikapnya dan bisa menunjukkan kepada Allah ucapannya yang berfaedah di hati para pendengarnya. Itu kalam. Menurut ahli bahasa, susunan kata yang berasal dari ucapan lisan dan perbuatan nyata, bukan hanya omong doang gitu, bukan hanya omdo. Ucapannya itu selaras dengan perbuatannya. Kemudian ucapannya adalah orang yang menyadari posisinya. Mutakalim ini menyadari posisi dia itu apa. Sebagai apa dia itu ngomong begitu itu? Ini yang disebut sesuai porsinya. Kemudian wafil hikami tasbiku anwarul hukama aqwalahum. Di dalam kitab hikam disebutkan cahaya-cahaya orang-orang bijak itu mendahului ucapan-ucapan mereka. Bihaisu sorot tanwiru wa sholat ta'bir, maka sekiranya telah terwujud suatu pencahayaan ya, suatu pencahayaan, pencerahan, maka tercapailah suatu pengungkapan. Dah, cahaya-cahaya kebijaksanaan orang-orang bijak itu tampil mendahului ucapan-ucapan mereka.
Pada saat pencerahan sudah terjadi, barulah kemudian datang penjelasannya. Artinya perilakunya itu mendahului atas ucapannya. Fayufidu bimujarradi wad'i fil qulubi nuhudun wastiyaqan ilal hadratil qudsiyati. Maka kalamnya itu memberi faidah dengan semata diletakkan di dalam hati sebagai pembangkit nuhudun, ya, nuhudun wastiyaqan ilal hadratil qudsiyah, sebagai pembangkit dan pembuat rindu keharibaan kesucian Allah Subhanahu wa taala, au khaufan zajirun anil maksiati, atau sebagai pemicu rasa takut yang mencegah dari suatu kemaksiatan pada dirinya. Nah, hanya kalam yang menyentuh hati yang dapat membangkitkan dan melahirkan kerinduan. Walhasilu annal kalama idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Kesimpulannya adalah bahwa kalam apabila telah keluar dari suatu hati, maka kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi, maka akan jatuh di hati yang lain. Fayufidu imma khaufan muz'ijan au syauqan muqalliqan. Lalu kalam itu berguna, terkadang berwujud kekhawatiran yang menggelisahkan atau suatu kerinduan yang merisaukan. Khaufan muz'ijan au syauqan muqallian, ya, rasa kegelisahan, rasa ketakutan atau suatu kerinduan yang merisaukan. Itu dari kalam tadi, ya. Jadi bahwa annal kalam, bahwasanya ucapan jika berasal dari hati akan sampai ke dalam hati yang menerima itu kalam. Kalam yang berasal dari hati akan sampai kepada hati. Itulah kalam yang bermanfaat, melahirkan ketakutan yang mengurangi kemaksiatan, mampu menebar kerinduannya yang menggelisahkan. Sebaliknya bila kalam hanya berasal dari lisan, yang berhak menerima hanyalah telinga saja. Wa idza kharaja minal lisani kana hadduhul adan, dan apabila kalam keluar dari lisan, maka batasannya hanya sampai di telinga saja. Begitu. Aw naqulu al-kalamu 'indal hukama'i huwa labdul murakkabu minal qawli wal amal, fa idza kana al-kalamu khalian 'anil amali kana ghairu mufidi fi qulubi syai'a li kaunil hali yaqdibul maqal. Atau bisa kita katakan kalam menurut orang-orang bijak adalah lapad yang tersusun dari ucapan dan perbuatan. Maka apabila kalam kosong dari amal perbuatan, maka kalam tersebut tidak berguna di dalam hati sedikit pun, karena adanya sikap dirinya mendustai ucapannya. Ini di belakang dituliskan likaunil hali yukadzibul maqal, karena adanya sikap dirinya itu mendustai ucapannya. Masya Allah. Nah, kita juga bisa mengatakan, kata musonib, kalam menurut orang-orang bijak adalah susunan kata yang membahasakan ucapan dan perbuatan. Apabila kalam hanya berupa ucapan tanpa dibarengi perbuatan, ia tidak akan mampu menyentuh hati, karena kondisi yang demikian dengan sendirinya telah menunjukkan kepalsuan perbuatannya. Masya Allah. Begitu ya. Li'annal mutakallimal wa'idha idza amila awalan summa takallama wa wa'adha nafa'a qauluhu wa nahadha haluhu. Wah, ini nih. Li'annal mutakallima, karena sesungguhnya pembicara al-wa'idha yang menasihati, idza amila apabila ia telah berbuat awalan terlebih dahulu, summa takallama kemudian ia berbicara, wa wa'adha, nah wa wa'adha kemudian ia berbicara dan memberi nasihat, maka nafa'a qauluhu wa nahadha haluhu, maka nafa'a, maka ucapannya akan bermanfaat dan sikapnya akan membangkitkan atau menjadi penggerak kepada orang lain.
Begitu. Nah, seorang yang memberi nasihat, jika lebih dulu mengamalkan nasihatnya itu sebelum disampaikan kepada orang, maka akan terasa menggugah dan bermanfaat. Jika tidak, nasihatnya bagaikan pukulan terhadap besi yang dingin, ya. Wa illa kana dorban fi hadidin baridin, dan jika tidak, niscaya keadaannya itu bagaikan menempa di besi yang dingin tanpa api. Jadi tidak akan ada apa? Tidak akan ada bekasnya. Orang bikin golok dengan besi yang dingin ya nggak jadi-jadilah. Itu ya. Nah ini yang disampaikan pada malam hari ini itu saja ya. Karena sebentar lagi kita ngaji di masjid. Wallahu a'lam bishawab.